Yo, what's up homies? Kali ini gua akan memberikan kalian 5 kartun yang berasal dari game. Kebanyakan kartun itu berasal dari ide yang baru dan dikembangkan. Contohnya seperti Gumball, Regular Show, Adventure Time, Amphibia, Steven Universe, dan kartun lainnya. Intinya mereka itu original. Mungkin ada beberapa yang terinspirasi dengan hal-hal yang lain, seperti video game, film, dan semacamnya. Tapi tetap saja sebagian besar berasal dari ide yang original. Namun kalian tahu nggak? Ternyata ada loh kartun yang memang idenya itu benar-benar berasal dari hal yang sudah ada. Lebih tepatnya dari video game. Ada beberapa developer kartun yang memutuskan untuk membuat seri animasi dari game buatan mereka. Dan di sini, gua akan memberikan kalian beberapa contohnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Kelima, Freddy and Friends on Tour. Pasti hampir semua dari kalian tahu lah ya sama game ini, soalnya game terbarunya yaitu FNAF Security Breach sempat booming. Gue juga sudah namatin gamenya, dan minggu lalu gue juga baru main game FNAF keempat sama temen gue di sekolah. Ya itu serem ya. Nah buat kalian yang belum tahu sama game ini, jadi FNAF itu adalah game bergenre horor yang bercerita tentang animatronik di suatu restoran cepat saji bernama Freddy Fazbear. Nah, di restoran tersebut sempat terjadi insiden pembunuhan beberapa anak, dan pembunuhnya itu adalah pemilik dari restoran tersebut. Lalu jiwa anak-anak yang dibunuh itu masuk ke beberapa animatronik. Alhasil, animatronik di restoran tersebut menjadi hidup. Jadi seperti itulah sedikit penjelasan tentang game ini. Nah, buat kalian yang udah tahu sama game ini, kalian tahu nggak nih kalau game ini punya kartun? Ya lebih tepatnya sih short animation gitu, yang terdiri dari 4 episode, dan masing-masing episode berdurasi 2 menitan dan bercerita tentang Freddy dan bandnya sedang melakukan tour. Kartunnya ini mirip banget dengan kartun Scooby-Doo dan Looney Tunes. Episode pertamanya bercerita tentang pertemuan band Freddy dengan Foxy. Freddy dan kawan-kawannya dikejar-kejar oleh Foxy. Episode yang kedua juga memiliki cerita yang sama, cuma latar tempatnya yang berbeda. Begitupun dengan episode ketiga dan keempat. Tapi yang gua notice di sini yaitu layar dari setiap episodenya yang lama-kelamaan menjadi semakin buruk. Serta di akhir episode pasti menampilkan bocoran-bocoran tentang game FNAF Security Breach. Karena memang kartun ini dibuat saat FNAF Security Breach sudah mau dirilis. Selain di bagian akhir episode, terkadang juga beberapa bocoran disisipkan di pertengahan episode. Keempat, Clash Arama. Clash of Clans adalah salah satu game yang sempat terkenal di sekitar tahun 2014. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang main, termasuk gua. Nah, game ini merupakan game strategi yang mengharuskan kita untuk mengembangkan desa kita untuk menjadi lebih kuat. Bukan cuma itu, kita juga bisa menyerang desa pemain lain untuk merampas harta mereka. Selain Clash of Clans, ada juga Clash Royale yang juga merupakan game strategi. Tapi di game ini kita nggak disuruh untuk mengembangkan desa, melainkan kita disuruh untuk berperang melawan pemain lain. Kerajaan yang hancur di luar akan kalah. Nah, kedua game ini diadaptasi menjadi kartun yang bernama Clash Arama. Clash Arama adalah kartun yang bercerita tentang kehidupan para pasukan-pasukan seperti Barbarian, Archer, Wizard, Goblin, Giant, dan yang lainnya. Jadi kita akan diperlihatkan bagaimana mereka berperang. Seperti itu adalah kegiatan yang sudah biasa bagi mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan tambahan komedi. Kartun ini sekarang udah nggak dilanjutin lagi. Dan saat video ini dibuat, Clash Arama sudah memiliki 3 season. Dan setiap season memiliki 7-10 episode. Tapi sebenarnya di akhir tahun 2021, channel Clash of Clans sempat mengupload episode spesial Natal dari Clash Arama. Oh iya, gue juga mau kasih tahu kalau kartun Clash Arama
sudah memiliki versi bahasa Indonesianya dan kalian bisa nonton dengan full di channel YouTube Clash of Clans Indonesia. Ya, dan sekarang saatnya latihanmu dimulai. Ketiga, Subway Surfers The Animated Series. Sebenarnya gue udah bahas tentang kartun ini, yang kemungkinan besar kalian udah nonton karena view-nya saat itu banyak banget. Oke, kita semua sepakat kan kalau kita semua udah pernah mainin nih game. Karena game Subway Surfers adalah salah satu game santai, tapi bikin ketagihan. Subway Surfer itu kan bercerita tentang sekelompok anak-anak yang berusaha kabur dari petugas penjaga kereta. Kita cuma harus menghindar dari kereta agar nggak ketabrak kereta, sambil mengumpulkan koin-koin sebanyak mungkin. Ya seperti itulah tujuan gamenya. Memang sih gamenya simple banget, tapi kalau gua mainin, gua pasti nggak ingat waktu, kayak ya sebentar banget gitu. Di gamenya kita nggak dijelasin gitu tentang karakter-karakter di game ini. Yang kita semua tahu ya mereka itu cuma anak jalanan yang selalu dikejar-kejar oleh penjaga kereta. Tapi untungnya developer dari game ini membuat serial kartun yang diadaptasi dari game Subway Surfers yang terdiri dari 11 episode. Di setiap episode kita akan diberitahukan lebih dalam tentang beberapa karakter utama di game Subway Surfers. Kita juga akan diberitahukan story lengkap tentang Subway Surfers yang ternyata nggak ketebak banget. Coba kalian nonton aja deh kartunnya, pasti kalian kebingungan dengan ceritanya. Dan dalam hati berkata, kok jadi gini gitu ceritanya. Kedua, Arcane. And one day, I'm gonna shoot one of them down. Vi, are you sure about... Arcane adalah kartun yang diadaptasi dari game MOBA yang sangat terkenal, yaitu League of Legends. Meski game League of Legends sangat terkenal, tapi gue bisa dibilang salah satu orang yang gak pernah mainin game ini. Bahkan versi mobilenya gue gak pernah mainin, karena memang gue gak begitu suka sama game yang bergenre MOBA. Ya jujur gue lebih suka game tembak-tembakan. Nah, kita kembali ke pembahasannya. Seingat gua, dunia Arcane itu terbagi menjadi dua. Gua sebut saja dunia atas dan dunia bawah. Di dunia atas terdiri dari para bangsawan atau para orang kaya, sementara dunia bawah terdiri dari orang-orang yang bisa dibilang miskin, atau lebih lembutnya itu tidak berkecukupan. Nah, di dunia bawah ada sekelompok anak-anak yang bernama Jinx dan Vi, yaitu saudaranya, serta beberapa anak laki-laki lainnya. Yang paling gue ingat itu bernama Echo. Jinx dan Vi selalu bersama, contohnya seperti mencuri bersama. Tapi di suatu hari mereka terpisah karena suatu insiden. Setelah itu Jinx dibawa bersama Silco, yaitu dalang dari insiden perpisahan Jinx dan Vi, dan juga dalang dari kematian keluarga dan teman-teman Vi. Jinx dibesarkan oleh Silco dan membuat Jinx sangat taat kepada Silco. Sementara Vi, ya kalian bisa nonton sendiri aja. Soalnya gue udah lama banget nonton nih kartun, jadi gue sudah agak lupa dengan ceritanya. Intinya setahu gua ceritanya ini benar-benar berasal dari gamenya. Nih kartun cuma terdiri dari 9 episode. Ya meski setiap episodenya berdurasi 40 menit, tapi kalau kalian nonton pasti nggak kerasa lama gitu. Soalnya seru banget nih kartun. I told you to stay away. Oke, seperti biasa sebelum kita ke nomor 1, gua ada beberapa kartun yang juga berasal dari game dan gua jadiin honorable mention. Angry Birds Summer Madness, Sonic the Hedgehog, You shall perish. Donkey Kong Country, Super Mario Bros. Super Show. Pertama, Cuphead. Dari namanya aja udah sama, apalagi ceritanya gitu. Game Cuphead bercerita tentang dua saudara bernama Cuphead dan Mugman. Nah, di suatu hari mereka pergi ke sebuah kasino milik seorang iblis untuk bermain dadu. Permainan mereka amat sangat bagus, sehingga si iblis yang merupakan pemilik dari kasino tertarik untuk bertaruh dengan Cuphead dan Mugman. Jika Cuphead menang, Cuphead akan mendapat semua harta milik si iblis.
Tapi jika Cuphead kalah, jiwa Cuphead dan Mugman akan diambil oleh si iblis. Singkatnya, si iblis memenangkan taruhan. Namun karena Cuphead sangat memohon pengampunan, si iblis memutuskan untuk memberikan Cuphead tawaran agar jiwa Cuphead tidak diambil, yaitu Cuphead harus mengambil semua jiwa-jiwa orang yang sudah memiliki hutang kepada si iblis. Cuphead pun menerimanya dan memutuskan untuk memulai petualangan. Cuphead dan Mugman menemui banyak orang dan mengalahkan mereka. Cerita dari game dan kartunnya itu mirip banget, sehingga kalau kalian gak bisa mainin game Cuphead, kalian bisa nonton kartunnya di Netflix. Gue pribadi sih pernah mainin gamenya, cuma karena terlalu sulit, gue akhirnya berhenti main dan memutuskan untuk menonton kartunnya aja. Free stuff and they'll all do what you say. And since no Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian memiliki contoh yang lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua ini. And have a nice day.